Bagaimana mengurangi frustrasi dalam hidup Anda? Memahami dan mencegah frustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ubah pengaturan untuk mengurangi frustrasi. Frustrasi adalah respons emosional yang terjadi ketika kita menghadapi atau merasa menghadapi perlawanan. Frustrasi bisa bersifat internal atau eksternal bagi kita, dan tidak ada yang kebal terhadap efek buruk yang datang ketika seluruh dunia merasa dikalahkan, didukung, atau ditentang. Untungnya, bagaimanapun, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi frustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk menjadi lebih menerima dan realistis, memahami dan memulihkan sumber frustrasi, dan mempelajari teknik relaksasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya berbagai perubahan. Bagian 1. Memahami dan mencegah frustrasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ukur tingkat frustrasi Anda. Jawab pertanyaan berikut untuk mengetahui apakah Anda merasa lebih frustrasi dari biasanya. Anda mungkin pernah mengalami frustrasi yang ekstrem, dan jika demikian, menghadiri pelatihan atau terapi manajemen kemarahan bisa menjadi pilihan. Apakah Anda biasanya mudah tersinggung sekarang? Apakah Anda biasanya menanggapi frustrasi dengan menyalahkan atau membentak orang lain? Apakah Anda mencoba untuk menyembuhkan kecemasan Anda dengan alkohol, obat-obatan, atau makan berlebihan? Apakah Anda sering menyakiti perasaan orang lain sebagai respons terhadap frustrasi? Merasa disalahpahami setelah episode yang membuat frustrasi? Apakah Anda sering kehilangan kesabaran di tengah hari yang sibuk di tempat kerja atau sekolah? Ketika Anda merasa buruk, apakah Anda juga merasa bahwa hidup tidak mungkin lagi atau Anda tidak berharga? 2. Identifikasi potensi sumber frustrasi. Luangkan waktu untuk berpikir atau menulis tentang berbagai kemungkinan sumber frustrasi dalam hidup Anda. Tuliskan sespesifik mungkin hal-hal yang memicu rasa frustrasi Anda, B. Kolega atau teman sekelas yang membuat Anda frustrasi, atau bahkan sesuatu yang dikatakan atau dilakukan seseorang. Coba pikirkan apakah Anda bisa mengendalikan sumber frustrasi ini. Misalnya, Anda tidak dapat mengontrol perspektif orang lain, tentu saja, tetapi Anda dapat mengontrol apakah Anda dapat berbicara dengan orang tersebut atau tidak. Metode ini akan membantu Anda memahami dan menerima hal-hal ini dalam jangka panjang, sehingga Anda dapat menghadapinya dengan lebih baik dan lebih sabar. Alternatifnya, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa frustrasi dapat dihindari sama sekali. Misalnya, jika Anda biasanya melewati kemacetan lalu lintas pendek namun padat untuk pulang kerja, Anda dapat memilih rute yang lebih panjang untuk menghindari kemacetan lalu lintas. 3. Hati-hati dengan sumber frustrasi. Frustrasi tidak selalu salah, dan itu bisa menjadi respons rasional terhadap masalah yang sulit dan sangat nyata dalam hidup Anda. Namun, frustrasi dapat tumbuh ketika Anda percaya bahwa ada solusi yang jelas untuk setiap masalah dan ada yang salah dengan Anda ketika Anda tidak bisa. Jangan mencoba menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya dengan solusi, alih-alih fokus pada pengembangan sikap yang membantu menemukan solusi. Pahami mengapa masalah muncul dalam hidup Anda dan terbukalah untuk menghadapi masalah tersebut dan belajarlah darinya. Ketika Anda menyadari bahwa penyebab frustrasi Anda mungkin tidak memiliki solusi yang jelas, tetap berpikiran terbuka untuk mengatasi frustrasi yang Anda alami tanpa keluar. Misalnya, Anda mungkin berpikir 2 kali sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan karena printer kantor diblokir secara permanen. 4. Pahami ritme alami Anda. Pengaturan waktu adalah segalanya, terutama dalam menghadapi frustrasi. Seringkali kita dihadapkan pada sesuatu yang sangat nyaman bagi kita, tetapi tidak sekarang. Luangkan waktu untuk memperhatikan perubahan tingkat energi Anda sepanjang hari. Anda mungkin menemukan bahwa Anda cenderung melakukan hal-hal serius secara efisien di pagi hari, tetapi terlalu lelah di sore hari untuk menangani tagihan atau membuat keputusan penting. Hindari frustrasi dengan melakukan segala sesuatu dengan tingkat energi yang tepat. 5. Buat jadwal.
beberapa rutinitas dapat membantu mengurangi dampak perubahan mendadak pada hari Anda. Ini mengurangi frustrasi karena menghilangkan hal-hal baru yang harus Anda tangani secara teratur. Cobalah untuk tetap pada jadwal, terutama jika menyelesaikan tugas harian. Terlambat atau tidak punya cukup waktu adalah sumber frustrasi Anda yang biasa. Ambil hal-hal yang harus Anda pergi, seperti pergi bekerja atau menjemput anak-anak dari sekolah, misalnya. Kemudian, ambil rencana lain, B. Membayar tagihan, berbelanja dan bekerja di pagi hari sesuai jadwal referensi. Jangan memaksakan diri untuk mencoba memasukkan segalanya ke dalam jadwal. Alih-alih, jadwalkan beberapa jam yang tidak terjadwal ke dalam hari Anda untuk mengatur waktu Anda dengan lebih baik. Tidak terlalu membuat frustrasi ketika gangguan kecil, seperti kemacetan lalu lintas atau masalah di bank, sudah ada waktunya sendiri dalam jadwal Anda. 6. Pisahkan lawan Anda. Bahkan mencoba mengatur dan mengubah hal-hal yang sebenarnya tidak penting menyebabkan frustrasi. Saat Anda membuat beberapa perubahan atau penyesuaian untuk melakukan sesuatu yang lebih sesuai dengan keinginan Anda, tanyakan pada diri Anda apakah itu masih penting besok, atau minggu depan, atau tahun depan. Biasanya ini adalah situasi yang mudah dilupakan dan diabaikan. Anda mungkin juga perlu bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar peduli dengan situasi yang membuat frustrasi? Jika itu tidak berhubungan dengan prinsip Anda yang lebih dalam, Anda mungkin mencoba menghadapinya karena kebutuhan daripada kebutuhan. Jika demikian, tertawakan saja diri Anda dan lupakan masalahnya. 7. Sempurnakan cara Anda berkomunikasi. Di saat frustrasi, Anda bukan satu-satunya yang memikul beban pikiran dan penilaian negatif. Orang-orang di sekitar Anda juga berisiko jatuh ke dalam suasana hati yang buruk. Jika Anda bercakap-cakap selama masa frustrasi, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan kata-kata Anda. Tanyakan pada diri sendiri apakah pikiran spontan Anda tepat. Misalnya, mengapa kamu begitu bodoh? Kata-kata seperti itu hanya menambah frustrasi dan malah menyebar. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan orang lain dan cobalah untuk memahami alasannya. Ingatlah pemahaman ini saat Anda menjawab berbicara sehingga Anda menunjukkan pengertian daripada sikap menghakimi. Misalnya, jika Anda frustrasi karena teman sekamar Anda tidak pernah mencuci piring, tanyakan tanpa menghakimi. Cari tahu apakah dia memahami tanggung jawab bersama dalam mencuci piring di rumah dan apakah dia menghadapi kendala tertentu dalam melakukannya. Ini membuat percakapan dan negosiasi jauh lebih santai tanpa harus menuduhnya malas, sesuai tuntutan rasa frustrasi Anda. 8. Salurkan rasa frustrasi dengan cara yang sehat. Jika Anda merasa sulit menemukan kedamaian dan menerima keadaan Anda karena hal-hal tersebut membutuhkan waktu, lepaskan rasa frustrasi Anda dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Menjerit atau menggedor bantal dimungkinkan hingga kelelahan. Terkadang rasa frustrasi dapat dikelola lebih efektif dengan mengungkapkan kemarahan daripada melampiaskannya. Kemudian, alih-alih menangani atau menekan rasa frustrasi, percayalah bahwa rasa frustrasi itu akan hilang saat Anda melepaskannya. Lakukan hal ini jika rasa frustrasi berkelanjutan, atau jika Anda tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengubah situasi penyebab frustrasi itu. Pastikan bahwa Anda berada di tempat yang aman, sehingga orang lain tidak akan merasa takut atau terintimidasi oleh penyaluran frustrasi Anda. Bagian 2. Mengubah sikap untuk mengurangi frustrasi. 1. Terima frustrasinya. Frustrasi tumbuh dan memuncak ketika kita menjadi frustrasi dengan frustrasi itu sendiri. Saat Anda frustrasi, cobalah untuk mengamati perasaan tersebut tanpa membuat penilaian negatif atau melihatnya sebagai perasaan yang seharusnya tidak Anda miliki. Jangan menilai diri sendiri, terima perasaan itu, dan jangan mencoba menghindari atau mengubahnya.
Mempraktikkan penerimaan berarti melepaskan respons naluriah Anda terhadap frustrasi dan belajar menerima pengalaman yang menyertainya. Segera setelah menerima frustrasi, Anda memiliki kontrol diri untuk mengetahui tindakan apa, jika ada, yang dapat Anda lakukan terhadap sumber frustrasi tersebut. Mencoba mengabaikan rasa frustrasi hanya akan membuatnya semakin buruk. Anda terjebak dalam lingkaran setan saat sumber frustrasi tumbuh dan Anda merasa semakin penting. Katakan pada diri sendiri bahwa melampiaskan rasa frustrasi pada diri sendiri dan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah Anda, itu hanya akan memperburuknya. Kemarahan itu seperti amukan orang dewasa, itu tidak mengarah pada solusi tetapi membuat semua orang tahu bahwa Anda marah dan tidak nyaman. Ini tidak berguna karena hanya Anda yang bertanggung jawab untuk menenangkan diri. 2. Singkirkan ekspektasi yang tidak realistis. Kita sering merasa frustrasi saat mencoba memenuhi harapan yang tidak realistis dari diri sendiri dan orang lain. Kami memiliki kecenderungan kuat untuk situasi berubah seperti yang kami bayangkan dan kemudian frustrasi ketika kenyataan ternyata berbeda dari yang diharapkan, meskipun fenomena ini sudah terjadi berkali-kali. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda berharap terlalu banyak atau cenderung perfeksionisme? Ini kemungkinan besar jika rasa frustrasi Anda muncul ketika Anda kecewa atau marah dengan hasil atau kenyataan yang muncul. Tanyakan pada diri Anda apakah ada sesuatu yang cukup baik. Frustrasi biasanya hilang ketika Anda membuat keputusan sadar untuk berhenti memaksakan segalanya. Biarkan situasi terungkap dan jangan mencoba mengendalikannya. Ingatlah bahwa Anda hanya dapat mengubah reaksi Anda sendiri, bukan perilaku orang lain. Kemudian alihkan pikiran Anda dari harapan ke kenyataan dan fokuslah pada hal-hal baik yang sedang terjadi dan bukan pada harapan yang tidak terjadi. Jika Anda memiliki ekspektasi tertentu yang secara khusus Anda harapkan, seperti kencan saya seharusnya lebih memedulikan saya daripada pekerjaannya, ingatlah bahwa tidak semua orang dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Kemudian Anda dapat memutuskan untuk menerima orang tersebut sebagai teman kencan atau teman, atau melepaskan rasa frustrasi dan menemukan seseorang yang lebih sesuai dengan harapan Anda. Temukan dan ubah pola pikir yang tidak membantu. Orang yang sangat frustrasi cenderung keras dan tegang. Ini menunjukkan adanya pemikiran yang kacau dan berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Cobalah untuk mengganti pemikiran seperti itu dengan pemikiran yang lebih rasional yang dapat membantu Anda memproses dan mengelola frustrasi Anda. Misalnya, jika Anda tergoda untuk berkata, "Oh, ini mengerikan, semuanya hancur. Betapa brengseknya aku," lawan pikiran itu dengan mengatakan, "Itu adalah pengalaman yang sangat sulit dan membuat frustrasi. Aku kecewa sekarang, tapi kekecewaan itu akan hilang nanti." Sekalipun kedengarannya sepenuhnya benar, ingatlah bahwa seluruh dunia tidak akan membuat Anda bergairah. Nyatanya, rasa frustrasi Anda mungkin berasal dari dunia yang tidak memahami harapan dan tujuan Anda. Kebenaran itu bisa menjadi sesuatu yang sangat Anda syukuri ketika Anda menyadari bahwa Anda benar-benar memiliki kesempatan untuk belajar, atau setidaknya mencoba hal baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Ketika kenyataan berbeda dari harapan Anda, ringankan hatimu dengan humor. Hal lucu tentang frustrasi adalah jika Anda mundur selangkah dan menempatkannya dalam perspektif, masalahnya sebenarnya lucu. Jika Anda menerima situasi apa adanya, Anda menyadari bahwa masalahnya tidak begitu mendesak seperti yang Anda pikirkan. Tertawakan saja dirimu sendiri, pikirkan betapa lucunya kamu hanya memikirkan hal yang sepele. Bersyukur. Frustrasi mengarah pada melihat sisi yang salah dan fokus pada rintangan yang muncul. Jadi rasa syukur bisa menjadi obat yang mujarab. Saat Anda mulai merasa frustrasi, fokuskan kembali untuk mengingat hal-hal yang Anda hargai dari orang atau situasi tersebut.
Ini adalah cara yang sangat ampuh untuk mengurangi rasa frustasi terhadap orang lain yang Anda cintai karena orang tersebut sebenarnya ada dalam hidup Anda karena sifat yang Anda hargai sukai. Dalam situasi frustrasi impersonal, seperti antrean panjang di toko bahan makanan, fokuskan pada seberapa dekat toko bahan makanan dengan rumah Anda, variasi pilihan, dan bahwa Anda dapat membeli makanan bergizi di sana. Bersyukurlah lihat akibat terburuk dari frustrasi Anda. Saat Anda ingin menutup toko kelontong atau memutuskan hubungan dengan seseorang yang membuat Anda frustrasi, Anda harus segera memikirkan alasan mengapa Anda benar-benar tidak mau. Alasan ini adalah kualitas atau aspek baik yang benar-benar Anda syukuri. Temukan kedamaian dalam hal-hal kecil. Sulit untuk merasa frustrasi ketika Anda mengagumi hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Frustrasi cepat hilang ketika kita mengendalikan diri. Jadi luangkan waktu Anda untuk menikmati alam, menikmati makanan lezat, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Gunakan hiburan favorit Anda sebagai penguat suasana hati sambil melepaskan rasa frustrasi Anda dengan cara yang sehat dan menikmati momen tersebut. Pelajari teknik manajemen stres. Ambil napas dalam-dalam. Alih-alih pernapasan dada, misalnya, bernapas dengan bahu terangkat, cobalah pernapasan diafragma. Bayangkan napas Anda naik dari perut dan melebarkan kantung udara di sekitar pinggang Anda. Pernapasan teratur dengan cara ini, terutama pada saat stres, mengurangi rasa frustrasi dengan menenangkan Anda sehingga Anda dapat mengatasi penyebab sebenarnya dari rasa frustrasi Anda. Yoga, yaitu gerakan yang ditujukan untuk melatih pernapasan dalam dan meredakan ketegangan, juga merupakan cara yang bagus untuk memastikan Anda selalu mendapatkan istirahat yang cukup dan relaksasi otot. Praktik. Salah satu faktor utama yang mudah membuat kita frustasi adalah penumpukan energi di dalam tubuh yang tidak tersalurkan. Jika rasa frustrasi Anda lebih besar daripada penyebabnya sendiri, Anda mungkin perlu berolahraga secara teratur. Olahraga teratur membantu menaikkan mood dan menyalurkan energi tubuh sehingga berbagai situasi dapat dihadapi dengan lebih tepat, tanpa bereaksi dengan akumulasi energi berlebihan yang seharusnya disalurkan dalam tindakan. Selain mengangkat beban ringan, cobalah latihan kardiovaskular seperti berlari, berenang, atau bersepeda. Gunakan visualisasi. Visualisasi adalah teknik relaksasi yang melibatkan penciptaan gambaran mental yang menciptakan perasaan berada di tempat yang tenang dan damai. Kunci untuk visualisasi yang rileks adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Untuk melakukan ini, pilih sudut yang tenang di mana Anda tidak akan diganggu. Tubuh Anda juga harus dalam posisi rileks, seolah-olah Anda sedang bermeditasi. Misalnya, jika Anda membayangkan padang rumput yang luas, coba rasakan rerumputan di kaki Anda, cium aroma pepohonan dan dengarkan kicauan burung yang berterbangan di antara pepohonan. Pelajari teknik relaksasi otot progresif. Dengan teknik ini, kelompok otot individu diregangkan dan dikendurkan. Salah satu cara untuk menggunakan teknik relaksasi otot progresif adalah melatih dari bagian bawah tubuh. Menegangkan dan mengendurkan setiap area otot mulai dari jari kaki hingga leher dan kepala. Kontraksikan otot selama sekitar 5 detik, lalu kendurkan lagi selama 30 detik. Ulangi pola ini sampai Anda melatih setiap otot di tubuh Anda dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, mana saja yang Anda pilih. Teknik ini akan membantu Anda mengenali kapan otot Anda tegang dan saat rileks. Ini adalah keuntungan tambahan, seperti yang Anda lihat sekarang, ketika Anda benar-benar stres dan mengendurkan otot Anda untuk merasa rileks kembali dan menyesuaikan kinerja Anda. Beristirahatlah dari komputer. Sebagian besar frustrasi modern kita berasal dari menghabiskan terlalu banyak waktu berinteraksi dengan mesin yang tidak dapat berempati dengan perasaan kita. Jika Anda sering menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari, cobalah luangkan waktu dan kurangi penggunaan komputer jika memungkinkan. Terutama saat berkencan,
Komunikasi pribadi menyederhanakan proses komunikasi dibandingkan dengan komunikasi online dan meningkatkan rasa syukur hampir secara otomatis. Seimbangkan kesibukan media sosial Anda dengan waktu bersenang-senang klasik bersama orang-orang tersayang. Atur janji temu pribadi. Sumber frustrasi lain yang sering diabaikan adalah tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Paling tidak, mengatur kencan pribadi memberi Anda kesempatan untuk belajar dan menerapkan teknik relaksasi. Lihatlah jadwal Anda dan cobalah mencari waktu luang untuk dinikmati sendirian. 2 jam adalah waktu yang ideal. Gunakan waktu pribadi ini untuk melakukan hal-hal yang sangat Anda sukai yang tidak dapat Anda lakukan dengan mudah di hari atau minggu lain karena sibuk dengan aktivitas lain. Jika Anda memiliki hobi artistik atau kreatif seperti menggambar, memahat, menulis lagu, atau memasak, cobalah luangkan waktu untuk kegiatan tersebut. Aktivitas kreatif akan membantu Anda mengenal diri sendiri dengan lebih baik.